Materi fundamental bagian 2. Kenapa sih harus riset? Pertanyaan kenapa harus riset? Jawabannya adalah beberapa hal penting yang mengharuskan kita riset sebelum memulai usaha atau bisnis. Kalau kita nggak riset, nanti kita akan mengalami lebih banyak kendala-kendala di bisnis tersebut. Dengan riset kita bisa mengantisipasi banyak hal ya teman-teman ya. Di video sebelumnya saya udah bahas tentang apa itu riset. Sekarang kita belajar kenapa kudu riset. Di sini beberapa hal penting yang mengharuskan kita riset sebelum usaha. Apa aja itu? Yang pertama, kita membutuhkan data. Jadi riset itu untuk apa? Untuk mendapatkan data teman-teman. Dan data ini harganya mahal banget. Lalu yang kedua, kita membutuhkan ide. Tadi kan teman-teman bingung nih, produk apa yang mau saya jual nih? Dengan riset kita punya banyak ide produk yang dijual dan pastinya kita udah riset nih produknya nanti potensial atau tidaknya. Yang ketiga, kenapa kudu riset? Karena dengan riset kita bisa memata-matai kompetitor atau pesaing bisnis kita. Jadi dengan riset itu kita bisa memata-matai nih kompetitor tuh harganya berapa sih, value-nya apa, nilai tambahnya apa ya. Terus kenapa dia bisa laris kayak gini ya? Metode apa yang dia pakai ya? Lalu medianya yang mana nih? Nah, di sini untuk mendapatkan data sendiri ya, kita bisa mendapatkan data produk terbaru atau terpopuler. Dengan riset sendiri kita bisa mendapatkan data produk terbaru dan terpopuler. Data market atau calon pembeli produk kita nantinya. Kita tahu nih, kalau saya jual A nih, marketnya sebanyak ini nih. Seperti itu. Lalu data waktu timing. Kira-kira kalau teman-teman jualan kurma sebelum pas bukan musim Ramadan atau musim haji, laku nggak? Laku sama, tapi tidak seramai pas musim Ramadan atau musim haji, pasti kurmanya lebih naik. Nah, itu gampangnya timing. Kita bisa tahu nih waktu kapan yang paling potensial gitu loh teman-teman. Dengan timing ini kita kudu riset. Dan timing sendiri di sini ya, kita bisa mengetahui kapan produk A bagus untuk dijual. Kayak tadi kan ya, analoginya tuh kita jualan kurma ya, logikanya kita jualan kurma, kira-kira kapan yang bagus dijual. Lalu kapan waktu produk mulai sepi. Nah, kita juga bisa tahu nih kapan produk mulai sepi. Lalu kalau produknya mulai sepi, di sini kita bisa mengantisipasi biar nggak rugi stok produk berlebihan dengan ilmu riset. Nah, seperti itu fungsinya kalau kita mencari produk teman-teman. Jadi dengan ilmu riset kita tahu nih produk mana dan kapan dia ramai, kapan dia sepi. Kan kalau kita nggak riset kita nggak tahu. Kalau kita nggak langsung terjun ke lapangan atau ngelihat data, kita juga nggak tahu. Itu fungsinya ya. Lalu kenapa kudu riset? Yaitu mendapatkan ide produk. Ya bingung nih mau jualan apa? Yuk belajar riset. Di sini kita bisa mendapatkan banyak banget inspire mau jualan produk apa, mau nentuin harga produknya berapa, siapa market dan wilayah potensial untuk produk kita, dan masih banyak ide lainnya dengan riset. Kenapa kudu riset lainnya? Adalah memata-matai kompetitor atau pesaing bisnis kita. Di sini dengan kita memata-matai, kita bisa tahu tuh value atau nilai tambah apa dari produk pesaing kita. Lalu kapan produk pesaing ini ramai terjual dan waktu sepi terjualnya kira-kira kapan? Kita bisa tahu ya dengan apa? Dengan riset, memata-matai. Wih, saya tanya CS deh, nah, gitu kan ya. Lalu media apa yang pesaing gunakan untuk menjual produk? Nah, seperti itu ya. Di value sendiri, teman-teman, itu ada kita bisa nentuin apa? Value-nya dari value harga, dari harganya kira-kira berapa, kita bisa nggak bersaing sama harga nih. Kira-kira harga gue bisa lebih murah nggak dari kompetitor? Kira-kira harga gue bisa lebih mahal nggak ya? Nah, pelayanannya kayak gimana? Kira-kira kompetitor itu pelayanannya kayak gimana sih? Nah, terus tampilan tokonya seperti apa? Tokonya kayak gini ya. Wah, gue mau bikin toko lebih bagus deh daripada itu. Itu fungsi dari riset. Kenapa kalian kudu riset? Kenapa teman-teman kudu riset? Kenapa? Karena tadi alasannya, dengan riset kita bisa mengetahui banyak hal yang belum kita ketahui. Kita segitu aja untuk materi fundamental riset bagian 2. Kita akan lanjut ke fundamental riset bagian 3 di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman ya, bantu share video ini biar makin banyak yang dapat manfaat dari video ini. Semoga membantu. Kita sambung di next tutorial. Dadah.